Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Regina Salsa dengan nomor induk mahasiswa 205-10208. Saya ingin mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Baiklah, pertanyaan pertama, jelaskan prinsip haki dalam TRIPS WTO disertai contoh. Baik, pertama-tama kita mengenali dulu apa itu TRIPS WTO. TRIPS WTO atau TRIPS Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. TRIPS Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Dengan demikian, TRIPS Agreement tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional, melainkan dalam lingkup internasional. Masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri, seperti yang berkembang dari waktu-waktu. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang memberlakukan atau aturan tersebut dalam hukum nasionalnya. Berikut prinsip-prinsip HKI adalah yang pertama, prinsip HKI terbagi 4. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat bagi yang memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip ketiga yaitu kebudayaan. Prinsip kebudayaan sendiri merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip keempat yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Contoh dari TRIPS WTO atau agreement tersebut ialah seperti menyangkut masalah perdagangan kekayaan intelektual telah mencapai perlindungan pada merek lokal maupun asing. Merek asing telah didaftarkan dapat dilindungi berdasarkan undang-undang. Selain itu, pengkategorian merek tersebut juga mencakup merek terkenal yang lebih dahulu didaftarkan perlindungan, dan pemberlakuan prinsip tersebut merupakan sebagai komitmen Indonesia bersama Organisasi Perdagangan atau WTO maupun persetujuan TRIPS yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi dari hak cipta. Fungsi dari hak cipta sendiri ialah merupakan perlindungan karya melekat secara abadi pada diri pencipta. Walaupun terjadi modifikasi atau pembelian terhadap karya, nama dari pencipta harus tetap dicantumkan. Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi sendiri, misalnya bayaran dari penjual karya. Sifat hak cipta ialah hak eksklusif untuk pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi dari hak moral dan hak cipta HKI berserta contohnya. Hak moral sendiri adalah hak yang bersifat menunggal antara ciptaan dari pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul atau isi dari karya tersebut. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan sehingga moral terlalu terintegrasi dengan penciptanya. Hak cipta mengandung hak ekonomi, berarti hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi. Hak ekonomis tersebut merupakan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu hak cipta. Misalnya, produser merekaman lagu yang mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan lagu dan menjualnya. Contoh dari hak moral ialah jika ada seorang yang ingin membuat salinan atau menciptakan ulang dari karya sang pencipta tersebut,
pencipta tersebut harus mengikuti integritas dari sang pencipta aslinya, tidak menghilangkan nama atau mengubah isi dari karya dari sang pencipta yang pertama tersebut. Contoh dari hak ekonomis ialah hak seseorang pencipta untuk memperoleh atau memberi izin salinan dari suatu ciptaannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti sang produser ingin memperbanyak atau memperjual dari suatu lagi yang diciptakan oleh pribadi. Baiklah, pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta? Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik, mereka yang memiliki visi internasional. Protokol Madrid sendiri merupakan suatu protokol yang dikelola oleh WIPO atau WIPO, di mana protokol ini membantu Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan perlindungan hak atas merek asli Anda di seluruh dunia dengan serangkaian prosedur pendaftaran dan pengelolaan terpusat. Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Yang pertama, Anda bisa mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Prosedur yang pertama adalah dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum HAM yang juga dikenal dengan singkatan Konwil Dekumham di masing-masing ibu kota provinsi. Yang kedua, mendaftar secara daring. Saat ini Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah mempermudah proses pendaftaran hak cipta dengan menyediakannya portal registrasi di situs web. Dan yang ketiga, memakai jasa konsultan. Hak kekayaan intelektual bagi Anda yang tidak mau repot, gunakan saja jasa konsultan HKI yang terpercaya. Meski perlu merogoh kocek sedikit, hal ini bisa lebih efisien karena praktis pendaftarannya dan sudah berpengalaman dalam bidang pencatatan intelektual sendiri. Syarat pendaftaran hak cipta, berikut beberapa syarat yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pendaftaran. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta. Yang ketiga, judul karya. Yang keempat, waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali. Yang kelima, uraian secara singkat. Dan yang keenam, sampel karya yang didaftarkan atau format lengkapnya dapat Anda temukan di laman situs Ditjen HKI. Baiklah, hanya sekian jawaban tugas pertengahan semester saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.